Tapi kalau untuk per batang itu lebih kurang dari 1 kilo sampai 2 kilo kan. Per batang. Kalau untuk satu rollnya itu sekitar lebih kurang 2 ton per roll. Satu roll 2 ton, guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Pintar. Di video kali ini saya mengunjungi seorang petani cabai yang bisa dikatakan beliau ini sukses membudidayakan beberapa jenis tanaman cabai. Dan hari ini saya menyempatkan diri untuk mengunjungi beliau di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Oku Selatan, Kecamatan Pulau Beringin tepatnya. Sahabat Petani Pintar, saat ini saya bersama Pak Putra Nagawani. Beliau ini yang tadi saya katakan kepada kalian seorang pembudidaya cabai, bisa dikatakan agribisnis. Nah, mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Seberapa besar prospek dari budidaya cabai sendiri? Itu prospek budidaya cabai itu seperti apa, Pak? Siapa ya? Kalau petani cabai ini diomongkanlah harus tahan, harus sanggup menahan menerima kehancuran atau tuh tahan spekulasi lah. Spekulasi. Ya, spekulasi. Karena mungkin berani mengambil risiko. Ya. Karena pasaran harga. Pasaran harga, di samping itu kalau kita nggak telaten bisa gagal dari pembibitan, baik dari perawatan sampai ke buah bisa jadi gagal kalau bisa saya. Jadi banyak juga teman-teman di luar sana yang membudidayakan cabai itu mengalami kegagalan. Itu faktor utamanya itu apa itu penyebabnya, Pak? Faktor utama itulah kalau dari awal kita pembibitan, kalau belum telaten bisa gagal. Di sini sudah banyak contoh, khususnya di desa Tanjung Bulan ada yang sudah 6 kali 7 kali pembibitan tapi gagal terus. Ya. Yang kedua, masalah yang paling ditakutkan petani cabai itu antraknosa ya, busuk buah. Ya. Itu sebuah penyakit atau bagaimana itu, Pak? Kalau antrak itu penyakit. Bicara dengan antrak tadi, apakah saat ini sudah ada cara mengatasi atau pencegahan itu bagaimana, Pak? Kalau untuk antrak itu dari dulu memang sudah ada pencegahan. Tergantung petani itu. Memang kalau modal cabai ini diomongkan besar-besar kalau yang mau obat yang paten. Kalau diomongkan modal ringan, obat yang murah-murahan. Tapi itulah obat murahan kadang-kadang antrak itu tidak terjamin masih kena antrak. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik dengan membudidayakan tanaman cabai ini? Kalau menurut saya, tanaman cabai ini di samping hobi juga hasilnya kalau kita lagi beruntung sangat memuaskan. Kalau misalkan kita lagi kerjaan macet, apa yang lain bisnis macet, kita Bisa. balik sini bisa juga kan ke cabai. Nah, dari semenjak tanam sampai dengan panen itu berapa lama waktu yang diperlukan, Pak? Kalau dari tanam ya, pindah tanam bukan pembibitan. Kalau untuk pembibitan sekitar lebih kurang 1 bulan. Untuk pembibitan saja 1 bulan. Nah, sudah kita semai, kita sudah ke lahan, tanam lahan, lebih kurang 3 bulan sudah mulai Berbuah. bukan mulai berbuah, sudah mulai panen. Sudah mulai panen di waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan. sangat singkat sekali, sahabat petani pintar. Hanya membutuhkan waktu 3 bulan kita sudah bisa menikmati panen dari tanaman cabai. Untuk harga jual sendiri ini seperti apa, Pak? Apa ada kestabilan harga atau bagaimana? Kalau untuk sekarang kestabilan harga itu belum stabil dikatakan oleh karena dampak COVID-19 ini kan. Tapi kalau kita hitung-hitung, kalau untuk masalah harga, kalau cabainya bagus kayak gini misalkan cabainya, buahnya lebat, harga 7.000 6.000 tuh kita masih dapat duit. Wow. Jadi dengan harga hanya 7.000 kita masih bisa meraup keuntungan, teman-teman. Jadi ini sangat menarik sekali. Tanaman cabai ini apakah mempunyai kendala-kendala tertentu, entah cuaca atau seperti apa, Pak, yang bisa membuat kita gagal panen? Yang terutama sekali cuaca memang ya. Cuaca. Tapi kalau kita siap, yang mungkin siap itu kita siap mesin untuk
penyiraman Sedot kalau musim air, ya. kemarau ya. Itu insya Allah masih bisa musim kemarau. Jadi kita lengkapi peralatan seperti itu Pak. Nah ini cabai yang ada di kebun Bapak ini berapa pokok batang cabai Pak? Ini lebih kurang sekitar 14 sampai 15 ribu pohon cabai ya. Ini lebih kurang 1 hektar ya Nenek. 1 hektar pohon cabai. Jadi Bapak pertama kali membudidayakan cabai ini sejak kapan Pak? Kalau membudidayakan pertama kali itu memang saya hobi, dari bujang sudah hobi. Dari bujangan sudah mulai hobi. Malah kebun kopi saya tinggalkan saking kan hobi dengan budidaya cabai. Ya. Itu sekitar saya umur taman SMA saya. Sudah lama sekali Pak ya. Iya. Walaupun dulu ke kota, balik ke desa, nanam. Seperti itu. Iya. Jadi sudah sangat lama sekali. Nah, dari pengalaman Bapak yang sebelumnya pernah membudidayakan cabai juga, untuk hasil sendiri ini bagaimana Pak? Bisa kita perhitungkan per batang atau per hektar? Seperti apa itu Pak bayangannya untuk penghasilan dari cabai? Kalau selama ini kan belum terlalu lebar-lebar, tapi kalau untuk per batang itu lebih kurang dari 1 kilo sampai 2 kilo kan. Per batang. Kalau untuk 1 rollnya itu sekitar lebih kurang 2 ton per roll. 1 roll 2 ton guys. 1 roll 2 ton. Jadi bisa kita teman-teman bayangkan sendiri kalau pendapatan kita lebih kurang 1 roll 2 ton. Wow. Sangat luar biasa. Ini sangat menjanjikan sekali buat teman-teman para petani-petani yang ada di tanah air untuk juga bisa terjun membudidayakan tanaman cabai. Kalau untuk modal itu tergantung dari lokasi, tergantung dari lahan. Kalau punya saya ini kemarin memang agak besar modal, masalah dari tebas, dari Pinyangan sampai Siang sampai Bedeng itu sangat besar masalahnya. Modalnya dari awal ya, buka rimba ya, bukan belukar ya. Tapi semuanya orang lain mengerjakan Pak. Orang lain kita kalau untuk lahan yang siap garap, misalkan sawah sawah itu tuh paling untuk modal per rollnya itu sekitar 5 juta. 5 juta per roll pulsa. Sawah itu lah siap bedeng istilahnya, tidak lagi tebas-tebas. Oke teman-teman, jadi jika kita punya modal sekitar 5 juta per 1 roll mulsa itu kita sudah bisa santai mempekerjakan orang lain. Nah, tapi jika kita mempunyai modal yang terbatas, mungkin dengan modal 3 juta, 4 juta itu sudah bisa per rollnya Pak ya. Dengan kita mengerjakan dengan sendiri begitu. Nah, bagi teman-teman sahabat petani pintar yang mempunyai pertanyaan tentang bagaimana pembibitan, bagaimana pemupukan, dan perawatan tanaman cabai, nanti kita akan share di video-video selanjutnya. Makanya kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video. Mungkin di beberapa video ke depan, saya akan terus mengunjungi Bapak Putra Nagawani, meminta beliau untuk mengajarkan tip dan trik bagaimana cara membudidayakan cabai agar bisa berhasil. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah kebun cabai milik Pak Putra Nagawani yang bisa kita jadikan tempat belajar dari pengalaman-pengalaman beliau dalam membudidayakan cabai. Nah, ini daunnya bisa kecil-kecil dan keriting seperti ini. Ini apa penyebabnya ini, Pak? Oh, ini ada 3 faktor penyebab. Ini kutu daun, trip, sama tungau. Tungau pun jadi hama. Dari hama. Makanya daun seperti ini. Apakah ini masih bisa berbuah dengan normal, Pak? Insya
Insya Allah kalau sudah kita perawat, tanggulangi dengan disemprot obat. Oh, ada obatnya Pak ya? Insya Allah ini kan sudah mulai Mulai sembuh ya Pak. Udah mulai sembuh. Nah, jadi benar-benar kita membutuhkan ilmu dari orang-orang yang berpengalaman agar kita bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.